Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah bosan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sungguh kenikmatan Allah itu tidak pernah putus. Sungguh kenikmatan Allah itu amat banyak, bahkan tidak akan terhitung. Sekalipun dengan tinta sebanyak air lautan ditulis dengan pena sebanyak pohon yang ada di muka bumi ini, maka sungguh kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya tidak akan pernah bisa tercatat. Dari sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, tidak pernah lepas dari kenikmatan yang Allah berikan. Tidurnya juga merupakan nikmat. Bangun tidur merupakan nikmat. Diberikan kenikmatan usia sampai hari ini, alhamdulillah. Ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri, harus kita gunakan dalam perkara kebaikan. Karena ini artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kita pulang ke negeri akhirat. Karena negeri sesungguhnya adalah negeri akhirat. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dari segala kesalahan-kesalahan yang ada, yang dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, masa sekarang, dan mungkin masa yang akan datang. Kita perbaiki diri, perbaiki terus, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kurang kita perbaiki, apa yang salah kita perbaiki. Kita diberi kenikmatan berupa rezeki, alhamdulillah. Diberi kenikmatan berupa pasangan, yaitu diberikannya jodoh suami atau istri. Diberikan kita keturunan berupa anak-anak yang soleh dan lucu-lucu. Inilah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Namun di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada, di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ada satu kenikmatan yang tidak akan terkalahkan oleh kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Kenikmatan apa tersebut? Adalah kenikmatan iman dan Islam. Kenapa kenikmatan iman dan Islam ini disebut kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling utama dalam kehidupan kita? Karena kenikmatan iman dan Islam ini adalah kenikmatan yang akan mengantarkan seseorang untuk menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan akhirat. Kenikmatan iman dan Islam adalah gerbang, adalah pintu untuk meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, sukses yang hakiki, bukan sukses yang
kamuflase di dunia ini, bukan. Tapi sukses yang hakiki, sukses yang hakiki itu adalah selamat dari azabnya api neraka, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesuksesan yang hakiki. Maka tidak ada gerbang lain, tidak ada jalan lain kecuali dengan pintu iman dan Islam. Karena semua amalan di muka bumi ini, amal kebajikan di muka bumi ini akan bernilai apabila kita iman dan Islam. Walaupun seseorang dia sosialnya bagus, solidaritasnya bagus, dia suka menolong, dia suka membagi-bagikan harta, misalnya, dia berbuat kebaikan untuk sesama, tapi dia tidak iman dan tidak Islam, maka ini sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita melalui ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan apa? Dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Tapi Islamnya harus diingat ya, Islam yang benar, bukan Islam-Islaman. Keimanan yang benar juga. Bukan cukup mengatakan saya beriman, saya Islam, saya beriman tapi melakukan kesyirikan. Saya Islam tapi saya melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Islam. Tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah. Nah, ini bukan yang seperti ini. Jadi iman dan Islam, iman yang benar, Islam yang benar, ini akan menjadikan pintu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka semua amalnya ditolak, kebajikan ditolak, sedekahnya ditolak. Walaupun dia suka ketika ada bencana alam, dia datang membantu. Ketika ada orang kena musibah, dia datang membantu. Ada orang kelaparan, dia datang membantu. Orang kehabisan ongkos, dia tolong, dia kasih ongkos. Orang tidak punya rumah, dia kasih rumah. Tapi dia tidak beragama Islam, dia tidak iman, tidak Islam, maka fala yuqbalu min, amalnya ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan menjadi orang yang rugi kelak di akhirat. Nah, jadi kuncinya adalah apa? Iman dan Islam. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keimanan dan keislaman kita ditetapkan dalam diri kita. Kita diteguhkan dalam keimanan dan keislaman sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman yang benar, Islam yang benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.